selanjutnya. Berarti kita ada di episode 2. Kali ini perjalanan kita bakal datengin salah Ketua geng satu motor. jangan disebutkan namanya, Kelewang. lebih kejam dari itu. Kita akan bertemu ketua geng motor. Oke, kalian pasti penasaran. Ikutin terus. Dalam perjalanan ini beberapa teman kita yang ikut gabung, jadi nanti kita sekalian ospek mereka. Geng motor. Jadi kita perkenalkan, inilah dia. Tara. Nama saya Firda. Saya dulu sekolah di Yasti. Berteman sama mereka, saya akan ikut ekspedisi KIP ini. Terus selanjutnya saya akan ikut pulang. Halo, nama saya Raja Maulana Fauzi. Kita akan berjalan ekspedisi ke rumah teman kita, yaitu ketua geng Yasti. Mudah-mudahan sekarang di perjalanan diberikan keselamatan dan ingat, kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi Amin. juga ada kesempatan. Amin. Waspadalah. Amin. Waspadalah. Ibu aja gitu. Aku suka sekolah. Ini siapa ini? Sabar ya. Bagaimana lagi? Mina ulah ma sabirin. Terima kasih. Lurus aya di pinggir jalan cenah mana enak. Assalamualaikum. Akhirnya istirahat. Hai, akhirnya kita sekarang udah sampai di rumah tujuan kita. Jadi kita udah ke rumah teman kita yang satu ini, yang kita sebut Bos besar. Oke. Oke. Pokoknya Ikutin aja. mau tahu siapa ketua geng? Ini dia ketua geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain.
Perkenalkan, nama saya Aris Karimah Fadisi, lahir Sukabumi 29 April 1989. Alamat Kampung Marinjung Hilir, Desa Karangpapa, Kecamatan Cisolok. Saya pernah punya cerita tentang sekolah di SMA Yasti. Tahun lulusan 2000. Program yang dipilih adalah program IPA. Kenapa saya memilih IPA? Walaupun banyak tantangan dan hambatan, tetapi IPA lebih asik. Orang-orangnya pun lebih asik, lebih solid, dan sampai sekarang pun alhamdulillah silaturahim tidak pernah putus. Sejarah dulu waktu keluar dari SMA Yasti memang punya cita-cita. Kita dari Pelabuhan Ratu pergi ke Cisaat. Istilahnya kalau dari kampung adalah pergi ke kota. Pulang dari kota pun harus mempunyai hasil, baik ilmu maupun detail atau ibarat sarjana seperti itu. Kita ingin mencari kesuksesan, belajar di kota dan untuk mengamalkannya di kampung sendiri. Keluar daripada sekolah SMA Yasti tahun 2007, saya mencoba untuk mencari pekerjaan, akan tetapi sangatlah sulit karena waktu di Sukabumi tidak pernah berputus asa sampai saya punya uang 200.000 tinggal di pesantren. Uang habis 200.000, kerjaan belum dapat. Akhirnya saya kerja kasar, yaitu di mebel. Kerja mebel sebagai tukang amplas kayu. Di sana adalah pekerjaan pertama saya. Tetapi prinsip satu, yaitu dimanapun kita berpijak, di sana bumi kita junjung. Kalaupun saya kerja di tempat yang kasar, saya harus dapat ilmu. Sambil bekerja saya kuliah hanya sampai 5 semester dan tidak diteruskan karena memang pulang ke kampung halaman. Di sini saya mengabdikan ilmu di sekolah sebagai PU, guru komputer, dan guru seni. Pak, gajinya pun tidak terlalu besar, namanya juga guru honorer. Logonya juga ikhlas beramal. Walaupun kecil, ternyata saya mampu untuk menggaji diri sendiri sampai 2 juta, dan di sana saya buka kursus komputer karena memang skill saya adalah komputer pulang dari Sukabumi. Dan akhirnya warnet saya pun maju dan mempunyai cabang. Di Buniwangi adalah warnet pertama saya dengan memiliki teman, bukan karyawan, teman yang bisa membantu saya. Cuman gak lama saya pindah lagi ke sini, dapat program dari Kementerian Kominfo untuk menjalankan program kementerian. Selain daripada itu, saya juga aktif di organisasi pertama pariwisata. Organisasi di sini ada HPI, Lifeguard sebagai pemandu wisata. Kedua di Kompepar, kelompok penggerak wisata, dan PHRI, Persatuan Hotel Republik Indonesia. Dan di sana saya sebagai IT, hanya sebagai IT saja. Oh ya, andeng atuh. Enggak orang. Ulang ini. Sekarang kita ada di sesi pertanyaan tanya jawab. Oke. Pertanyaan yang pertama, hal apa sih yang dilakukan setelah keluar sekolah? Yang pertama mungkin saya cari kerja. Cari kerja. Ya, sambil kuliah. Kuliah. Ya. Kuliah di jurusan apa ya? Ngambil apa gitu? Jurusan manajemen informatika. Wih, luar biasa. Ya.
yang kedua, Oke. yang paling dikangenin dari sekolah apa tuh? Kangenin dari sekolah. Ya dari bodornya Dendi. Ya bodor itu dari tingkah lakunya yang Konyol. serba konyol gitu kan. Ya itu yang bikin satu kangenin. Kemudian juga jalan-jalan bersama. Masih ingat satu hal, kalau nggak salah nama lain daripada Dendi itu adalah Usi ya. Iya. Ya itu, gue masih ingat. Yang terakhir deh, langsung aja kan. Karena sesi ini terlihat formal, jadi langsung aja kan. Oke. Kejailan atau kebodohan yang pernah dilakuin di sekolah tuh apa aja? Ya satu, apa kayak bolos kayak atau kabur gimana gitu? Jail ya. Iya. Kalau masalah jail, yang sampai sekarang belum pernah lupa itu cuma satu. Apa? Waktu ngejailin guru matematik. Matematik siapa? Pak Mustafa. Yang waktu itu Pak dijailin. Mustafa. Ini Pak Mustafa. Tersangkanya Pak Mustafa ini nih kurang ajar. Enggak, tadinya kan mau dijailin, malah kita yang dijailin gitu. Oh, gitu. Nah itu masalahnya. Emang ngejalin apaan sih? Ya waktu itu kan guru matematik waktu itu ulang tahun, terus kita bikin kekacauan, ternyata kitanya yang Pak Pak Ook. oke. Pak Ook, ini nih Pak Ook. Tersangkanya Pak Ook. Salah. Mustafa. Tapi yang punya ide ceritanya bukan saya Pak, sorry. Itu Sylvia. ketua OSIS sama Sylvia, Hertipani sama Sylvia. Saya yang jadi korban. Saya juga korban itu. Ya itu aja. Mungkin itu aja pertanyaannya. Saya utarakan untuk beliau. Well, hi guys. Kali ini di session yang kedua biasanya saya melakukan tanya jawab bersama klien rahasia kita ini. Oke. Saya mau nanya cepat, Anda jawabnya cepat juga ya, oke? I think I love you 그런가 봐요 cause I miss you 그때만 없으면 아무것도 못하고 자꾸 생각 Yang pertama, 2010. belum. Kuliah DO atau kerja bangkrut? Kuliah deh. Oh, kuliah DO. Yang kedua, cewek matre apa cewek gelandangan tapi banyak duit? Cewek matre aja. Cewek matre, kenapa? Ya biar gua cepet kaya. Asik. Ya, oke. Yang kedua, kita tanya tentang sekolah ya. Lebih sebel mana? Pas atau Pas. pas? Bisa contohkan? Ya. Bisa contohkan gak ya? Lupa. Kayak kita harus memberi bantuan sepertinya. Clue. Fisika 100 soal atau kimia 2 soal? Lebih fisika 100 soal. Buset. Apa? Masalah ini. Oke. Masalahnya ini manusia perasaan. Yang ada banyak. Ya udah deh. Asip. Yang terakhir. Tidak. Yasti. Tidak. Aku bukan pengkhianat. Mari. Sip. Out. Balikan deh. Cut. Oke,
pesan dan pesan. Tapi sebelum itu kita sebenarnya hari ini kita panggil teman-teman ini nih ya, yang di belakang juga itu sama teman-teman yang di belakang. Kita panggil ketua geng. Ketua geng. Ketua geng. Oh, kenapa coba? Kenapa ketua geng? Jadi kenapa? Lo kan ikut-ikut cuma tahu dia. Nggak tahu, pokoknya dia kayak ketua geng gitu. Ya, ketua geng. Ya. Lanjut ke pertanyaan kita. Aris, sekolah ada kesan-kesan yang paling diingat ya gitu? Kesan yang tak pernah terlupakan waktu ditampar sama Oh, ya. Kenapa? Ya, satu kali ditampar sama waktu itu mempertahankan Koreknya orang, Ris. waktu itu kita kan apres, saya pingin ada band, beliau tidak boleh, tapi saya ngotot pingin ada band penampilan atau tidak pantau mundur. Asik. Well, intinya kita bukan mengulang-ulang luka lama, cuman ya sebagai kenangan aja. Kenangan Oke. aja itu. Jadi gimana? Ya, Udah, jadi bandnya gitu, bandnya. ya. Jadi Soalnya waktu itu udah ada bandnya waktu itu. Jadi ya, bandnya. kita kan pengen ada tamu juga seperti itu. Cuman kan alasannya keamanan itu aja. Alasannya keamanan khawatir Oh iya. anak-anak pada merusak acara kita. Oh. Tapi saya yakinkan itu tidak mungkin kalau ketua gengnya Dibantu. diajak. Oh, ketua geng. Sama ketua geng. Oh, ketua geng sono. Jadi dia ketua geng SMA Yasti ngobrol sama ketua geng dari Ya, begitu. Jadi begitulah sejarahnya dia kita sebut ketua Ketua geng. geng. Jadi kita sekarang udah tahu. Tadinya kita juga nggak tahu kenapa dia dipanggil ketua geng. Sekarang jadi kita tahu ya. Udah? Oke. Ada yang ketinggalan? Apa? Kisah cinta. Oh, It's long story, right? Jadi karena katanya Aris mau ngobrolin cinta, kita ganti suasana dulu. Jadi cinta. Kan Aris bercerita tentang cintanya. Pada suatu hari Stop ini. Oke. Silakan Aris bercerita tentang cintanya katanya. Silakan. cinta pastinya tentang perasaan. Cinta nggak punya pacar yang di sekolah, karena dan tak mungkin punya pacar di kelas yang disebut dengan cinta lokasi. Tapi cintaku hanya adalah seorang santri yang ada di Kubutan Mutaki. Itulah cinta pertama. Perjuangannya sangat ketat sekali. Waktu itu kita ada perlombaan 40 hari mencari cinta. 40 hari. Cuman semua tidak ada 40 hari. Just one. Hanya saya yang dapat cintanya seorang santri. Bravo. Bagus sekali. Udah. Segitu aja. Terima kasih cerita cintanya sungguh sangat. Mungkin satu ini Pengaruh aja. masa jadi satu lagi
Oh, silakan. Pesan dan pesan-pesannya sudah belum saudara Dendi? Apa? Mungkin ada sama anak-anak yang mau disampaikan, Buat khususnya buat anak-anak IPA. Bude, bukan lo. Pesan buat anak-anak IPA, jaga terus solidaritasnya, jangan pernah putus silaturahim, ya, dan selalu mencintai 12 IPA. Sangat menyentuh. Wonderful, absolutely right, Right. Yes. Yes. extraordinary. Udah. Ya, jadi mungkin segitu aja ya, Bang Dendi. Enak kayaknya. Bang Dendi. Baik, bungkusan silakan. Raul Ramos. Oke, jadi Satu kata penyemangat dari Aris. Oke. Tetap berjuang di dalam kehidupan. Tetap berjuang di dalam kehidupan, mencari sesuatu yang kita inginkan. yup, ya, cari Langkah. itulah. Ya. Oke, jadi untuk episode ini yang kita kunjungi Gestar. ya, pokoknya Aris dan banyak teman-teman yang lainnya, makasih Ayo, semuanya. Ayo semuanya kumpul dong. Semuanya kumpul dong. Kumpul. Saya dadang. Aku suka Sekolah.